misalkan negotiation ataupun aku bilang tingkat curiosity juga kan termasuk dalam poinnya critical thinking ya. Jadi ketika pas kita berpikir kritis tuh pastinya itu kita penasaran untuk menanyakan apa tujuan dan apa perbedaan dengan. Oke, selamat sore teman-teman, selamat datang di PM Room. Perkenalkan, saya Emmanuel sebagai Project Manager di Refactory. Dan aku Doni, the Project Manager juga di Refactory. Oke, di kesempatan ini kita mau bahas ya terkait potensi karir sebagai Project Management. Oke. Project Manager lebih tepatnya, Pak Don. Harapannya setelah teman-teman nanti menonton dan jika tertarik ketika mau jadi PM bisa tahu gitu apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Oke, Pak Don, mungkin sebelum kita bahas potensi karir ya Pak Don, mungkin kita perlu kasih gambaran gitu ke teman-teman nanti yang akan lihat di videonya gitu. Kesehariannya dulu paling Pak Don, mungkin keseharian selama Pak Don kan jadi PM kan di RF. Kesehariannya ngapain aja sih? Oke, untuk daily activity-nya itu pastinya kita koordinasi ke kliennya. Misalkan apa aja sih yang misal diminta dari klien itu ke kita. Setelah kita mengetahui itu, mungkin kita bisa meminta, mungkin ada nggak sih guideline yang bisa ngebantu kita, mungkin kayak desain ataupun produk requirement detail yang bisa kita pelajari dulu, kemudian nanti kita bisa nge-share ke masing-masing engineer kita. Dari pertama mungkin kita tektokan sama engineer manager gitu, ke tech lead-nya, baru ke engineer-nya. Jadi memang kita tuh menjembatani komunikasi antar klien dan engineer kita dalam penjalanan project ini. Kalau dari Mas Em sendiri, daily-nya lebih ke apa sih? Ya kalau sama sih, kurang lebih sama ya. Jadi kan daily activity PM itu kan di awal kan buat kita requirement ya kalau ada project masuk kan, tadi yang udah sempat diomongin Pak Doni. Jadi kita perlu ya collect requirement dari klien, baik itu dari desain, mungkin PRD ya, atau PRD bisa salah satunya. Nah nanti kalau itu udah kan otomatis kita akan nge-breakdown task-nya ya, karena kan project masuk itu harus ada task-task yang akan dikerjakan sama engineer kan. Betul. Nah, kita breakdown apa aja, nanti terus kita udah breakdown nih, udah dapat tiketnya kan, kita komunikasikan. Kalau di Refactory itu ada prinsipal ya. Prinsipal tim itu kan sebenarnya membantu untuk menentukan load dari suatu task dan waktu. Ya betul. Nah di mana itu kalau di Refactory itu ada namanya story point. Betul. Jadi story point itu ya apa tadi? Load-nya gimana, effortnya besarnya, betul. Nah itu udah dapat, terus kita kasih lagi ke klien, oke dah dengan skema kayak gini, dengan task-task kayak gini. Kalau udah nanti baru masuk ke penjalanan kan Pak Don. Betul. Penjalanan project ya kita coba untuk manage member ya atau engineer lah. Manage member supaya projectnya tadi itu sesuai dengan goals dan objektif yang udah ditentukan sama klien dan udah disepakati bersama tentunya. Betul. Antara pihak klien dan kita. Yang ngemastiin lah dalam satu harinya itu apakah yang diminta klien itu bisa kita deliver atau enggak. Betul. Itu sih. Betul. Oke, tadi kan udah kita sempat singgung ya untuk daily activity jadi PM di Refactory ya. Mungkin ini Pak Don. Betul. Selama menjalani proses-proses tadi, ada challenge yang menurut Pak Doni wow gitu Pak? Main banyak pasti. Jadi kalau misal biasanya gini, yang paling utama itu adalah istilah ya. Jadi kadang tuh nggak semua istilah yang kita pakai di Refactory di sehari-hari itu digunakan juga oleh klien gitu loh. Dan itu kadang tuh kita harus ketika pas disampaikan info itu kita harus tahu gitu apa sih yang dimaksud klien itu tuh tujuannya mau mengarah kemana sih gitu. Untuk apa istilahnya kategori omongan ini tuh mau mengarah kemana. Kalau misalkan kita udah tahu kan kita bisa
ngedefine oh ini maksudnya. Terus kita ketika pas dapat requirement-nya itu kita bisa nge-breakdown kan jadi tiket nanti. Nah di tiketnya itu kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri gitu loh. Karena itu jujur challenge yang lumayan sering terjadi ya Pak M ya. Karena maksud aku klien itu meminta apa, kalau misalkan kita benar-benar apa bahasanya klien, kita ambil, kita serap langsung kita jadiin tiket, itu kadang kan ya nggak semua goals itu tercapai karena beda-beda bahasanya. Terus palingan sama perbedaan waktu membalasnya ya, lebih tepatnya tuh kayak apa, ada klien yang fast respon, ada juga yang mereka itu ditentukan sama jam kerja, misalkan jam berapa, misal mereka udah pulang kita gak bakal bisa dapat balasan gitu, walaupun itu urgent tuh palingan baru bisa besok sih yang kayak gitu. Itu kalau di projectku, kalau yang aku alamin selama ini. Oke, berarti kalau aku tangkap secara garis besar berarti lebih ke arah ini ya, di awal ya, di awal project ya. Ya, betul, nyamain apa ya, kayak jalurnya gitu biar enak gimana sih gitu loh, biar kita tuh selaras sama-sama saling ngerti gitu loh. Karena kadangan itu memang challenge paling gede biasanya pasti di awal, ketika pas sudah jalan tuh enak gitu. Cuma kan kita juga nggak nutup kemungkinan ada kayak kadangan tuh di klien ada rotasi engineer atau tim produknya mereka, desainnya mereka, dan di kita juga mungkin ada rotasi juga. Jadi itu kan mesti kayak transfer knowledge lagi dari awal, dan kita ngemastiin yang dulu tuh tersampaikan loh gitu sampai ke yang saat ini. Begitunya sih ya. Oke. Kalau ini dari aku ya Pak Don ya. Kalau challenge-nya kalau aku malah lebih mungkin beda ya pandanganku. Yang challenge terbesarnya kalau yang aku alamin di penjalanan malah Pak Don. Di penjalanannya ya, bukan di awalnya. Betul. Kalau yang di awalnya mungkin oke lah, kita ada dibantu beberapa tim ya, principal dan tech lead mungkin ya bisa bantu kita untuk breakdown kan. Cuma kalau di perjalanan ini kenapa kalau menurutku lebih berat gitu challenge-nya. Itu karena kita harus mastiin ini sih Pak Don, objektif klien itu terpenuhi. Misalkan nih, kan kita kalau dari perjalanan project itu kan ada sprint, ada yang namanya sprint kan. Jadi dari satu sprint itu kan udah ada harusnya goals-nya apa, objektifnya apa kan. Kita manage si member kita, dalam hal ini engineer, untuk menyelesaikan task itu tepat waktu dan benar. Lebih ke arah situ sih, memastikan internalnya, karena bakal berdampak banget juga ya ke kliennya pastinya ya. Betul. Ketika misalkan kita di sprint 1 udah define ada 10 task, ternyata yang ke-hit cuma 5 atau 7 gitu kan. Efeknya kan di sprint depannya kan. Betul. Oke, tadi kita udah tahu ya challenge selama jadi PM, terlebih di refactory gitu. Nah mungkin karena kita topiknya kan potensi karir di PM kan Pak Don ya. Betul. Paling Pak Doni bisa kasih gambaran nanti ke teman-teman yang misalkan pengen daftar jadi PM di RF itu, di refactory, itu potensinya seberapa besar Pak Don? Kalau potensinya sih besar sih ya menurut aku, karena kan sekarang itu di perusahaan tuh hampir rata-rata itu mengembangkan di sisi teknologinya kalau aku bilang. Dan oke, memang kita ngebutuhinnya pasti engineer, tapi untuk memanage engineer tersebut itu dibutuhkan project manager. Dan menurut aku dalam penjalanannya itu engineer tuh nggak bisa kalau semua scope, kayak misalkan mereka harus menentukan ini pengerjaannya harus berapa lama. Terus mereka harus koordinasi dengan klien. Udah gitu mereka juga harus menentukan desain yang seperti apa. Udah gitu belum lagi mengartikan menjadi sebuah tiket. Nah, disitulah peran PM sih menurut aku. Makanya besar banget sih Pak M kalau menurutku. Menurut Pak M gimana? Kalau menurutku ya betul sih. Secara garis besar potensi karir di PM ini sangat besar ya. Kalau kita ngomong di refactory aja ya. Di refactory ini kan proyeknya banyak ya sebenarnya Pak Don ya. Ada sekitar berapa ya? 20 mungkin lebih. 20 mungkin. Nah,
di project itu kan pasti butuh PM karena yang udah disebutin Pak Doni tadi, Ya, engineer nggak bisa ya fokusnya untuk mengerjakan task, Ya, bukan breakdown, tugas terus kita komunikasi. membantu. Nah, kita membantu itu dan Betul. manage projectnya itu berjalan sukses itu. sesuai apa enggak dengan timeline yang udah ditetapkan. Betul. Jadi kalau di lingkup refactory sendiri sih memang kesempatannya besar. Apalagi kalau kita ngomong di luar RF ya, refactory ya, itu juga besar karena menurutku kan ini terlebih di Indonesia ya. Ya, betul. Indonesia kan baru fokusnya gencar-gencarnya digitalisasi kan. Betul. Nah, setiap itu berarti kan digitalisasi banyak project yang masuk gitu kan. Ya, Dan itu pasti juga butuh PM kan. betul. Jadi potensinya masih bisa dibilang besar teman-teman. Jadi kalau mungkin dari penontonnya nanti akan pengen switch karir atau baru lulus kuliah gitu, pengen jadi PM, nah bisa itu untuk Betul. masuk. Apalagi kalau kita ngomongin kan kayaknya kalau dunia IT di Indonesia ya mungkin ya di semua kota iya. Tapi kalau aku lihat sejauh ini Pak M ya, yang perkembangannya pesat itu pastinya di Jakarta, Bandung, dan yang paling gede menurut aku di daerah Jawa Tengah ya, di Jogja sih salah satunya menurut aku. Dan itu mungkin refactory ini bisa jadi pilihan kalian mungkin. Oke, tadi kita udah di awal bahas day to day, terus challenge-nya selama jadi PM dan potensinya ya terakhir tadi kita ngomong. Betul. Oke, next-nya mungkin kalau nanti dari penontonnya nih pengen jadi PM, terlebih di refactory itu masuk ke refactory. Mungkin menurut Pak Doni, skill-skillnya yang perlu dipersiapkan untuk menunjang jadi PM yang bagus itu apa aja? Ya banyak sih. Kalau salah satunya itu kayak mungkin satu skill negosiasi ya yang paling utama itu karena kan kita itu bakal kontekan dengan klien yang paling utamanya setiap harinya ya. Udah gitu kita nanti baru tektokan dengan stakeholder yang dari internal. Ya mungkin kalian bisa nambahin skill-skill yang kayak gimana sih caranya membaca cepat artinya. Ketika pas kalian bisa membaca cepat kan kalian bisa mengartikan. Contoh, ketika pas kalian dapat produk requirement detail itu kalian bisa mengartikan tujuannya kemana sih, terus goals yang ingin dicapai oleh klien itu apa sih, dan juga kalian juga curiosity-nya bisa ditingkatkan dari awal. Kalian yang bisa membaca cepat, kalian bisa semakin penasaran apa sih kira-kira yang mau digali dari produk yang mau dibuat ini, gitu sih. Mungkin ada tambahan Pak M? Oke, kalau menurutku mungkin nanti teman-teman bisa lihat di episode PM Room yang bahas 7 Essential as PM ya. Cuma mungkin aku di sini sebutin poin-poinnya aja Pak Don. Jadi poin-poin skill apa yang dibutuhkan nanti kalau mau jadi PM. Yang pertama, karena kesehariannya jadi PM itu adalah komunikasi dengan klien. Otomatis poin pertama efektif communication. Oke. Terus tadi udah sempat disinggung sama Pak Doni terkait negosiasi. Nah itu perlu jadi skill esensial ya. Terus ada yang namanya scheduling dan time management. Oke. Ini untuk memastikan selama perjalanan tuh sesuai dengan goals dari projectnya itu sendiri. Terus ke berapa nih? Ketiga risk management. Okay. Jadi nggak menutup kemungkinan selama perjalanan itu ada macam-macam tantangan yang teman-teman harus selesaikan gitu ya, atau teman-teman solve. Nah itu perlu itu skill untuk analisis risk managementnya kayak gimana. Terus yang selanjutnya itu ada leadership, karena ketika teman-teman jadi PM, otomatis di project itu kalian jadi lead-nya. Unit dari banyak stakeholder juga. Betul. Ya pasti. Betul. Kemudian poin yang keenam, teman-teman perlu yang namanya critical thinking. Terus selanjutnya ini nice to have ya, itu teman-teman perlu technical expertise. Jadi ketika nanti misalkan klien ngobrol sama kita nih, ketika tanya terkait teknikal gitu,
kita paling nggak udah ada gambaran dan bisa nge-drive si klien itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kita. Itu sih kalau menurutku, Pak Doni. Mungkin ada tambahan? Ya sih, yang kayak aku sebutin tadi, yang misalkan negotiation ataupun aku bilang tingkat curiosity juga kan termasuk dalam poinnya critical thinking ya. Jadi ketika pas kita berpikir kritis tuh pastinya itu kita penasaran untuk menanyakan apa tujuan dan apa perbedaan dengan produk-produk yang ada sebelumnya gitu. As a PM kita harus mengetahui itu dan mengembangkan itu. Oke, mantap. Oke, sekian materi yang bisa kita sampaikan ya untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk ilmu yang kita kasih. Nantiin episode selanjutnya, special episode dari lead PM kita, Mas Fidi Juliarvianto. Ditunggu. The best. Pasti informatif. See you. Tambahan. Tadi ini videonya di take sebelum puasa ya. Jadi tadi ketika misalkan nanti di-upload ketika puasa, saya merokok, teman-teman jangan tergoda ya.